Bagaimana jika pahlawan sejati Mahabharata ternyata bukan Arjuna yang menembakkan panah terakhir, bukan Bhima yang meremukkan tulang-tulang musuhnya, juga bukan Krishna yang disebut menggerakkan takdir dari balik layar. Bagaimana jika pahlawan itu justru seseorang yang berdiri di tepi medan perang, seseorang yang tak pernah dikenang dalam gemerlap pujian, tidak pernah dielu-elukan, namun tanpa dia, Mahabharata tidak akan pernah ada. Pahlawan itu bernama Vyasa, penulis eposnya, penjaga rahasianya. Saksi bisu yang melihat segalanya dan menyimpan lukanya sendirian. Arjuna dikenang karena kemuliaannya, Bhima dipuja karena kekuatannya, Duryodhana diingat karena ambisinya, Sakuni membekas dalam ingatan karena kecerdasan dan semua strateginya. Demikian pula dengan Krishna yang diagungkan karena keajaibannya. Tetapi ketika perang usai, ketika lebih dari 4 juta prajurit terbaring membeku di Kurukshetra, hanya ada satu orang yang masih berdiri tegak, tanpa sorak-sorai, tanpa penghargaan, tanpa mahkota. Dialah Vyasa. Dan apa yang ia lakukan setelah perang membuat setiap kemenangan Pandawa, setiap kecerdasan Sakuni, kemarahan Bhima, setiap strategi Krishna terlihat hanya seperti bayang-bayang belaka. Karena di balik tumpahan darah dan kehancuran di Kurukshetra itu, Vyasa melakukan sesuatu yang membuat kita patut untuk memberikan penghormatan tertinggi padanya. Perang Kurukshetra bukan sekadar konflik keluarga. Ini adalah bencana peradaban, sebuah kehancuran total yang tidak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Dinasti Kuru lenyap, para prajurit terhebat tewas tanpa sisa, kerajaan-kerajaan besar runtuh satu persatu, dan pewaris takhta terakhir hanya seorang bayi di rahim Dewi Uttari yang bahkan belum lahir ke dunia. Dan Vyasa, salah satu orang yang tetap berdiri di tengah kehancuran mengerikan itu. Inilah yang disebut Vyasa sebagai keruntuhan peradaban. Bukan hanya kehancuran bangunan, tetapi juga kehancuran pengetahuan, kehancuran budaya, kehancuran semua kearifan yang dikumpulkan selama ribuan tahun. Karena ada satu hukum yang Vyasa pahami lebih baik daripada siapapun, yaitu hukum melupakan. Dalam satu generasi, kebenaran berubah menjadi legenda. Dalam 2 generasi, legenda berubah menjadi mitos. Dan dalam 3 generasi, mitos itu hilang selamanya. Perang telah menghapus para penjaga dharma, menghapus para guru yang memahami etika dan keseimbangan dunia, menghapus semua yang mengerti bagaimana peradaban ini dibangun. Yang tersisa setelah perang hanya kekosongan. Dan di tengah kehancuran itu, Vyasa tahu jika ia tidak bertindak, maka segalanya akan luput dari sejarah. Dan di tengah kehancuran dunia, ketika para raja telah tiada, ketika para guru telah hilang, ketika peradaban berada di ambang kehampaan, Vyasa melakukan sesuatu yang tidak pernah dicapai manusia manapun. Walaupun tubuhnya telah renta, ia telah hidup lebih dari 100 tahun. Walaupun ia sudah memikul beban besar,
membagi Weda, menulis 18 Purana, dan menyusun Brahma Sutra, Vyasa tidak pernah menyerah. Ia tahu jika generasi berikutnya tidak punya guru, maka cerita ini harus menjadi guru mereka. Dan dari tekad seorang manusia tua itu, lahirlah karya paling monumental dalam sejarah umat manusia, Mahabharata epos dengan 100.000 ayat, hampir mencapai 2 juta kata. Sebuah itihasa yang 4 kali lebih panjang dari Alkitab, 7 kali lebih panjang dari gabungan Iliad dan Odyssey, dan Vyasa menulisnya setelah perang. Bersama Dewa Ganesha, selama lebih dari 3 tahun, ia menulis kisah yang begitu mengguncang jiwa, begitu penuh cinta, pengkhianatan, ambisi, dan pengorbanan, sehingga orang-orang akan menghafalnya, menceritakannya, menurunkannya dari mulut ke mulut seumur hidup mereka. Dan di dalam kisah tentang keluarga yang menghancurkan dirinya sendiri itu, Vyasa menyembunyikan kebenaran terdalam alam semesta. Konsep tentang dharma, tentang etika, tentang takdir dan kebebasan, tentang perang, cinta, dan makna kehidupan. Vyasa seperti melapisi obat penyembuh yang begitu pahit dengan lumuran madu, dan puncaknya sebuah percakapan kecil pada satu pagi di hari pertama perang. Bhagavad Gita itu pun hanya 700 ayat, namun justru menjadi teks spiritual terbesar dalam sejarah manusia. Semua itu terselip di dalam epos kolosal yang Vyasa hadiahkan kepada dunia. Karena Vyasa mengerti satu hal, jika peradaban ingin bertahan, maka kearifan harus diselamatkan. Namun bagi Vyasa, menulis Mahabharata saja itu tidak cukup, karena sebuah epos hanya mampu bertahan jika manusia yang hidup setelahnya mampu menjaganya. Maka Vyasa melakukan sesuatu yang luar biasa jenius. Ia menciptakan sistem redundansi. Ia memanggil murid-murid terbaiknya, Vaisampayana, Maharesi Jaimini, Maharesi Sumantu, dan para resi muda yang ia percaya sepenuh hatinya. Ia mengajarkan mereka epos itu, bagian demi bagian, ayat demi ayat, cerita demi cerita. Ia membuat setiap murid menghafal versi yang berbeda, lapisan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, seperti seorang bijak kuno yang memahami apa yang baru kita kenal sekarang sebagai cadangan data di banyak server. Karena Vyasa tahu, jika satu garis keturunan hilang, maka garis lain akan meneruskannya. Inilah warisan yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu, oleh perang, oleh kematian. Tetapi strategi Vyasa tidak berhenti di situ. Vyasa menjadikan dirinya sendiri sebagai karakter dalam cerita itu. Ia menuliskan kisah ibunya, ia menuliskan dirinya, ia menuliskan anak-anaknya, Dhritarashtra, Widura, dan Pandu, ayah dari 2 kubu yang kelak saling membantai. Ia bahkan menuliskan cucu-cucunya yang saling membunuh di medan perang Kurukshetra. Bayangkan saja bagaimana rasanya menulis kisah di mana cucu-cucumu sendiri berusaha saling memusnahkan dan kemudian menghabiskan puluhan tahun sisa hidupmu mengajarkan kisah itu kepada orang asing berulang-ulang tanpa henti. Itu bukan sekadar pengkisahan biasa. Itu adalah pengorbanan seorang leluhur yang rela membuat dirinya abadi hanya untuk menyelamatkan peradaban. Di medan Kurukshetra, para prajurit bertempur selama 18 hari. Kemudian panah mereka berakhir, pedang mereka berkarat, dan nama mereka memudar bersama debu. Tetapi Vyasa bertarung melawan musuh yang jauh lebih mengerikan. Bukan melawan ksatria, bukan melawan pasukan berlapis baja. Vyasa bertarung melawan waktu itu sendiri, melawan lupa,
melawan entropi ingatan manusia. Dan senjatanya adalah 2 juta kata. Para kesatria membunuh jutaan orang prajurit dalam 18 hari, tetapi karya Wiyasa telah membentuk miliaran pikiran selama lebih dari 5.000 tahun. Yat ihasti tad anyatra, yan nehasti natat kuacit. Apa yang ada di sini ada pula di luar sana, dan apa yang tidak ada di sini tidak akan ditemukan dimanapun. Selama manusia masih hidup, Mahabharata akan selalu relevan, karena Mahabharata bukan hanya cerita masa lalu, melainkan pola yang terus berulang. Setiap kali kita mendengar kisah Mahabharata, setiap kali seseorang menyebut nama Pandawa, setiap kali satu bait Gita dibacakan, engkau sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kemenangan Wiyasa atas waktu itu sendiri.